Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Naila Shalona dengan NIM 2408010361. Oke, di sini saya akan membahas mengenai peradilan tata usaha negara. Pengertian dari peradilan tata usaha ini sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada pasal 4, di mana peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Oke, untuk dasar hukum dari peradilan tata usaha negara ini sendiri terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai pelaksanaan dalam pasal tersebut, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan selanjutnya digantikan lagi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai subjek dan objek dari peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah subjek dari peradilan tata usaha negara. Jadi, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, subjek dari peradilan tata usaha negara ini sendiri adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Yang menjadi objek dari peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Jadi, keputusan tata usaha negara mempunyai 5 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah penetapan tertulis, yang kedua adalah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang ketiga adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara. Yang keempat adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima adalah bersifat konkret, individual, dan final. Lalu yang terakhir adalah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara meliputi yang pertama adalah asas praduga rehmatik, di mana setiap tindakan pemerintah selalu dianggap absah sebelum adanya pembatalan. Lalu yang kedua ada asas gugatan, pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara kecuali adanya kepentingan yang mendesak dari penggugat. Lalu yang ketiga adalah audi et alteram partem. Para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil. Lalu yang keempat adalah adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di mana sederhana yang maksud di sini adalah hukum acara yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Dengan demikian, peradilan akan berjalan dalam waktu yang relatif cepat, otomatis biaya perkara yang dikeluarkan juga semakin ringan. Yang selanjutnya adalah asas hakim aktif, di mana di sini hakim melakukan pemeriksaan, persiapan atau mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas sehingga penggugat perlu melengkapinya. Nah, di sini hakim berperan mencari kebenaran material. Disinilah yang dimaksud hakim berperan aktif. Lalu yang terakhir adalah asas pembuktian bebas, di mana hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian. Kompetensi dari peradilan tata usaha negara ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu absolut dan relatif, di mana kompetensi absolut merupakan upaya peradilan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Selanjutnya adalah kompetensi relatif, di mana ini merupakan suatu kewenangan dari suatu badan pengadilan yang ditentukan dengan melibatkan daerah hukum yang menjadi kewenangannya, seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, serta sekretaris. Untuk pimpinan, jadi pimpinan pengadilan tata usaha negara ini sendiri terdiri atas ketua dan wakil ketua, baik di pengadilan tata usaha negara maupun di pengadilan tinggi tata usaha negara. Kedua adalah hakim anggota.
Jadi hakim pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara merupakan seorang pejabat yang berfungsi sebagai pelaksana tugas di bidang kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Lalu selanjutnya adalah panitera. Dalam pelaksanaan tugasnya, panitera dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda serta panitera pengganti. Pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, terdapat lembaga kesekretariatan, di mana dipimpin oleh sekretaris yang ditangkap oleh panitera dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat dilakukan dengan dua upaya. Yang pertama adalah upaya administratif, yang kedua adalah upaya peradilan. Selanjutnya adalah pembuktian. Jadi menurut pasal 100 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang pertama adalah surat atau tulisan, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah keterangan saksi, yang keempat adalah keterangan dari pengakuan dari para pihak.